Ngominers, apa kabar? Sebentar, aku mulai jalan dulu nih, pelan-pelan dulu. Aku mau review pertandingan Inter lawan Pisa. Ternyata aku baru lihat pelatihnya Pisa itu si Filippo Inzaghi ternyata. Wah, ini kakak lawan adik ini. Hasilnya, pokoknya sudah sama-sama tahu ya, 1-1, di mana gol penyeimbang Inter dicetak oleh Wayan Bisek. Itu pun di menit berapa ya? Menit 95 apa menit 96 nih. Jangan-jangan ini Inzaghi ada main mata ini. Inzaghi bersaudara ini. Enggak. Bercanda ding. Oke, kita serius ya. Dari pertandingan kemarin lagi-lagi terlihat penyakit Inter yang lama. Apa itu? Tidak bisa memanfaatkan peluang. Dari segi permainan udah bagus. Tektokannya asik, Zielinski asik. Kemudian Mkhitaryan juga bagus banget. Barella udah main, sudah hampir pulang lah ini ya. Udah hampir 100% lah, cuman Lautaro aja yang belum. Thuram sudah datang juga, tapi kayaknya belum fit bener. Dengan kawan-kawan pasti ingat bahwa satu pemain yang paling menonjol selama pramusim ini adalah Taremi dengan 5 gol dari 3 pertandingan. Kemarin Taremi nggak main, gila, langsung kelihatan Inter kesulitan mencetak gol. Bukan kemarin, sorry, tadi dini hari ya. Nah, ini juga dikomentari oleh Augusto, dia bilang ya kami harus lebih klinis lagi di depan gawang. Selain dari itu ya semua berjalan sesuai rencana ya, cuma finishingnya aja yang breketet kapak tujeng itu kan. Ngomong-ngomong, si Augusto sendiri ada 2 peluang loh, 2 peluang yang sangat peluang emas, tapi aku ngelihat memang tembakannya terlalu tepat mengarah ke kiper, nggak mau ke samping kayak pojok kiri, kayak pojok kanan, kayak atau gimana gitu. So tentunya apa yang dia bilang itu ya menyasar kepada dirinya sendiri juga, bahwa dia sendiri juga harus lebih prolific, istilahnya lebih buas di depan gawang, kayak Haaland gitulah, setengah peluang 1 gol gitu. Selain dari itu, terus terang aja aku nggak lihat ada masalah di permainan Inter, kecuali ya kita lihat musuhnya kan cuma pemain klub Serie B. Kok bisa lawan Serie B nggak bisa menang, walaupun ya Lautaro nggak main lah, inilah itulah, Taremi cedera lah, tapi tetap yang bermain itu kan pemain-pemain bagus semua kan gitu. So, nah ini harus menjadi PR Inzaghi. Nah, PR berikutnya adalah ya kembali tadi dengan cederanya si Taremi itu. Diperkirakan Taremi itu tidak akan bisa bermain di pertandingan pembuka lawan Genoa kalau nggak salah nanti di pekan pertama Serie A. Padahal Inzaghi sudah hampir bulat keputusannya untuk menginikan Taremi, untuk menjadikan Taremi starter bersama Thuram. Karena Thuram kan sudah datang, tapi Lautaro kan belum datang. Jadi diperkirakan ketika pekan pertama Serie A bergulir, Lautaro itu kondisinya belum 100% fit, karena dia baru saja selesai liburan. Itu masalahnya. Nah, sekarang dengan cederanya Taremi berarti ada masalah ini kan. Masalahnya bukan ya main-mainin aja, enggak, karena biasanya adalah pertandingan pertama itu adalah salah satu pertandingan yang paling penting untuk istilahnya kalau di bahasa Inggris set the tone for the whole season, untuk ya ibaratnya kalau penalti deh, penendang pertama itu sangat penting untuk harus gol, untuk mental penendang-penendang selanjutnya biar nggak panik lah, biar nggak grogi dan sebagainya itu. Nah, untuk saat ini aku sempat baca beberapa artikel, ada beberapa solusi untuk Inzaghi. Yang pertama tentu saja ya mainin Arnautovic duet dengan Thuram. Saat ini Arnautovic itu kayak bukan striker ketiga lagi, tapi striker keempat. Dan kepada Arnautovic mainnya Korea nggak usah ditanya lagi. Aduh, Korea. Kalau kita ingat gimana debutnya Korea sangat-sangat menawan dulu di Inter. Ingat nggak, 2 gol debut, main sebagai pemain pengganti. Aduh, Korea nggak ngerti lagi sudah aku sama Korea nih. Nah, kembali ke tadi solusinya ya, pertama yang paling riskan tentu saja memainkan Arnautovic, karena kayaknya Arnautovic akan dipakai lagi musim depan sampai kontraknya habis, karena orangnya sendiri betah di Inter. Bayangin aja,
meninggalkan Inter pada saat treble winner, Scudetto juga, datang balik ke Inter langsung Scudetto lagi. So dia sangat happy di Inter. Dan aku juga terus terang nggak terlalu masalah sama Arnautovic sepanjang dia jadi penyerang keempat. Yang kedua, ada satu pemain yang bisa dimainkan sebagai striker atau more gelandang serang, yaitu Mkhitaryan. Kalau dulu sebenarnya kita punya Perisic bisa main jadi striker, tapi sekarang udah nggak ada ya Mkhitaryan, sehingga ya bukan lagi 3-5-2 tapi 3-5-1-1. Ini bukan perubahan yang sangat sulit untuk diterapkan bagi Inter, karena beberapa kali pernah dipakai skema seperti ini. Atau Fratesi kan bisa dicoba nih. Kemarin Fratesi aku lihat main bagus, dan aku ngeliat dia semakin kayaknya semakin bisa menjalani peran sebagai striker bayangan. Kalau kita ngeliat kemarin Fratesi mainnya semakin ya udahlah, kayaknya memang dia nggak di kekuatan dia itu di link up play udah enggak, tapi dia pingin nyari end result, kayak kasih assist atau ngegol. Dia kan dapat shooting, dapat umpan yang bagus sekali sebenarnya, end pass dia bagus, tapi sayang aja gagal dijadikan gol kan. Nah itu antara Mkhitaryan atau Fratesi jadi penyerang lubang lah ya. Tapi kalau aku milih ya lebih baik Mkhitaryan. Itu solusi kedua kan. Nah solusi ketiga ini yang agak ini, dan aku baca artikel tersendiri, ada kemungkinan Lautaro Martinez akan dipotong liburannya. Kasian banget. Aduh. Sehingga dia harus balik lebih awal. Namanya, soalnya bukannya bagaimana ya, namanya orang liburan dia pasti hidupnya santai lah, makannya lebih tidak terkontrol. Sehingga kalau dia dipanggil lebih awal, ya udah bisa diawasi lagi. Misalnya biasanya kalau pas liburan itu sehari jogging cuma 5 km, sekarang ditambahin jadi 100 kilo gitu kan, sehari kan bisa lebih kemudian makan, terutama apalagi ya, bayangkan pemain sepak bola itu, ini yang salah satu yang dikritik tentang pemain sepak bola Indonesia, makanan itu ketat banget bro. Nggak ada ceritanya makan nasi gudeg, nasi liwet, nasi tempong gitu. Nah ini kalau namanya Lautaro pemain profesional, pasti selama hampir setahun dia termakannya itu harus benar-benar dijaga ya. Pas liburan lah dia ngamuk-ngamuk kan makan. Nah itu kalau udah pulang bisa dibatasi kembali. Cuman ya Lautaronya gimana, mau apa enggak, karena itu kan haknya dia. Nah itu soal pertandingan kemarin dan impactnya ke pertandingan pembuka Inter ya. Kalau nggak salah lagi 2 mingguan kan ya, Serie A sudah bergulir. Kemudian ada satu lagi berita yang aku baca baru tadi pagi nih, Inter setelah sebelumnya kelihatan udah ada yang nggak ngambil Gudmundsson lagi, dengan cederanya Taremi, seolah-olah Inter diingatkan lagi, kamu itu masih perlu striker. Akhirnya dilaporkan Inter kembali ngebut untuk mengincar Gudmundsson. Sementara itu di sisi lain, Gudmundsson itu kalau nggak salah diincar sama Fiorentina juga. Fiorentina karena pemain mereka si Nico Gonzalez diincar sama Juventus. Aduh. Jadi mereka perlu, dan kayaknya si Nico Gonzalez ini sudah agak advance progresnya, sehingga mereka sangat serius untuk mengincar Gudmundsson. Berita bagusnya adalah yang aku baca, Inter menawarkan 20 juta, tapi Genoa mintanya tambahan 5 juta lagi, 25 juta. Nah, Inter dikabarkan ingin membuat deal yang melibatkan Korea. Kalau kawan-kawan pasti tahu ya, Inter udah desperate sekali untuk mengeluarkan Korea dari tim. Tapi ini nggak kejadian dengan Arnautovic, padahal mainnya sama-sama bobrok. Cuman ya gitu, mungkin Arnautovic ini kayak semua orang suka aja sama Arnautovic, tapi kalau Korea kayaknya banyak yang nggak suka. Nah itulah, belum dikabarkan dari Inter kan sudah mengajukan, gimana nih kita include Korea di kesepakatan. Dari Genoa belum ada tanggapan atas ide Korea ini gitu. Yang jelas dengan cederanya Taremi ini memang Inter semakin ngebut untuk
ya sadar kembali bahwa memang Inter sangat membutuhkan striker yang profilnya oke, karena Carboni udah positif, udah nggak ini, dia medicalnya sudah ditentukan, tinggal tanda tangan perpanjangan kontrak sama Inter aja, habis itu udah dia ke Prancis untuk main di Marseille. Gitu guys. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Aku lagi perjalanan ke Denpasar ini untuk jemput istriku, makanya kemarin nggak bisa live reaction karena sekarang perjalanan panjang, habis itu melawat ya, apa namanya, ada tante meninggal di sana, jadi seharian ini aku akan ada di jalan. Oke, itu dulu guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.